Halo semuanya, selamat datang di channel Pikiran Jam 1 Malam. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan pastinya dapat mengubah cara pandang hidup kita, yaitu 7 prinsip stoikisme yang dapat mengubah hidupmu. Dunia ini, penuh dengan ekspektasi dan tekanan sosial, seringkali membuat kita merasa terikat dengan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Kita sering merasa cemas dengan apa yang orang pikirkan tentang kita, atau bagaimana hasil dari usaha yang telah kita lakukan. Tapi, bagaimana jika ada cara untuk merasa benar-benar bebas? Bebas dari pengaruh eksternal dan cemas yang tidak perlu. Filsafat stoikisme yang diajarkan oleh pemikir besar seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus menawarkan jalan keluar dari kecemasan tersebut. Stoikisme mengajarkan kita untuk menguasai diri sendiri, berhenti terlalu terikat pada hal-hal yang tidak dapat kita kontrol, dan menemukan kedamaian dalam menerima takdir. Di video ini, kita akan mengupas tuntas 7 prinsip stoik yang akan mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga bisa membantu kita menghadapi tantangan di dunia yang serba cepat dan penuh ketidakpastian ini. Yuk, simak terus untuk mengetahui lebih lanjut. Prinsip pertama yang sangat mendasar dalam stoikisme adalah fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dalam hidup, kita seringkali terjebak dalam kecemasan tentang hal-hal yang berada di luar kendali kita. Misalnya kita khawatir tentang bagaimana orang lain menilai kita, atau bagaimana hasil dari keputusan yang kita buat. Namun, menurut stoikisme, kita tidak bisa mengontrol perasaan, sikap, atau tindakan orang lain. Yang bisa kita kendalikan hanya diri kita sendiri, pikiran, sikap, dan reaksi kita terhadap peristiwa yang terjadi. Untuk menerapkan prinsip ini, kita perlu belajar untuk memfokuskan energi kita pada hal-hal yang berada dalam jangkauan kendali kita, seperti bagaimana kita merespons peristiwa yang terjadi dalam hidup. Misalnya, saat menghadapi kritik atau ketidakpastian dalam pekerjaan, kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain melihat kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons kritik tersebut. Apakah kita memilih untuk merasa tersinggung atau menjadikannya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang? Dalam dunia modern yang penuh dengan tekanan, terkadang kita merasa tertekan oleh ekspektasi sosial dan standar yang ada. Stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari beban ini dengan cara fokus hanya pada aspek-aspek yang bisa kita kendalikan. Ini bukan berarti kita tidak peduli atau tidak berusaha, tetapi lebih kepada memahami batasan kita sebagai manusia dan memilih untuk tidak membuang energi pada hal-hal yang tidak kita kendalikan. Prinsip ini juga sangat erat kaitannya dengan teori kontrol internal dalam psikologi. Orang yang memiliki kontrol internal yang kuat cenderung lebih resilien dalam menghadapi stres dan lebih mampu mempertahankan keseimbangan emosional dalam situasi sulit. Jadi, dengan memfokuskan perhatian hanya pada apa yang kita bisa kontrol, kita bisa hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Prinsip kedua dalam stoikisme adalah menerima takdir, yang seringkali menjadi salah satu konsep yang paling menantang untuk diterima oleh banyak orang. Dalam hidup, kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ada banyak hal di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita atau orang lain. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan ini dengan lapang dada dan tidak merasa tertekan oleh hal-hal yang berada di luar kontrol kita. Menerima takdir bukan berarti menyerah atau pasrah tanpa berusaha. Sebaliknya, ini adalah tentang menerima kenyataan bahwa beberapa hal memang tidak dapat kita ubah, dan ini adalah bagian dari kehidupan. Ketika kita menerima kenyataan ini, kita berhenti menyalahkan keadaan orang lain atau bahkan diri kita sendiri atas hal-hal yang tidak bisa diubah. Sebagai contoh, jika kita kehilangan pekerjaan atau mengalami kegagalan dalam usaha, kita bisa memilih untuk merespons dengan keluh kesah, atau kita bisa memilih untuk menerima kenyataan tersebut, belajar dari pengalaman, dan melanjutkan hidup. Penerimaan ini juga mengarah pada pengembangan kebijaksanaan emosional. Dalam stoikisme, kita belajar untuk tidak membiarkan perasaan negatif kita, seperti kemarahan atau kekecewaan menguasai diri. Sebaliknya, kita dapat menerima bahwa kegagalan atau kesulitan adalah bagian dari proses hidup dan menggunakan pengalaman tersebut sebagai pelajaran untuk berkembang. Konsep penerimaan takdir ini juga sangat berhubungan dengan mindfulness.
yang mengajarkan kita untuk hidup di saat ini dan menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa penilaian atau penolakan. Ini membantu kita untuk melepaskan beban mental dan emosional yang datang dari perlawanan terhadap kenyataan, sehingga kita bisa lebih damai dalam menghadapi hidup yang penuh ketidakpastian. Prinsip ketiga dalam stoikisme adalah mengendalikan reaksi terhadap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Meskipun kita tidak selalu dapat mengontrol peristiwa eksternal, stoikisme mengajarkan kita bahwa kita memiliki kekuatan penuh untuk memilih bagaimana kita meresponsnya. Prinsip ini menekankan bahwa kebahagiaan dan kedamaian batin tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar kita, tetapi pada bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Misalnya, bayangkan jika seseorang memberikan kritik tajam terhadap pekerjaan kita. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi kita dapat memilih apakah kita akan merasa tersinggung, marah, atau malah menerima kritik tersebut dengan sikap yang konstruktif. Reaksi kita terhadap peristiwa inilah yang menentukan apakah kita akan merasa tenang atau tertekan. Penting untuk diingat bahwa dalam stoikisme, tidak ada peristiwa yang secara intrinsik buruk atau baik. Hal yang membuat peristiwa itu baik atau buruk adalah cara kita menginterpretasikannya. Sebagai contoh, jika kita menghadapi kegagalan dalam suatu proyek atau hubungan, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai akhir dari segalanya. Konsep ini juga sangat terkait dengan Cognitive Behavioral Therapy, CBT, yang mengajarkan kita untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih rasional dan konstruktif. Dalam CBT, kita dilatih untuk melihat peristiwa dengan perspektif yang lebih objektif dan mengganti respons emosional yang tidak sehat dengan respons yang lebih positif. Dengan melatih diri untuk mengendalikan reaksi kita terhadap peristiwa, kita akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan kepala dingin dan tetap menjaga keseimbangan emosional. Prinsip keempat dalam stoikisme adalah berfokus pada tujuan jangka panjang yang mengajarkan kita untuk menghindari godaan sesaat dan tetap berkomitmen pada tujuan besar dalam hidup. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi dan kepuasan instan, seringkali kita tergoda untuk mencari kebahagiaan sementara atau hasil yang cepat tanpa mempertimbangkan dampaknya dalam jangka panjang. Stoikisme mengajak kita untuk lebih bijaksana dalam memilih apa yang benar-benar penting dan mengarah pada tujuan jangka panjang yang lebih bermakna. Misalnya dalam dunia kerja, kita seringkali dihadapkan pada pilihan untuk mengambil jalan pintas demi keuntungan cepat, seperti mengejar proyek yang tampaknya lebih mudah dan cepat menghasilkan uang. Namun prinsip stoik ini mengingatkan kita untuk memfokuskan diri pada tujuan yang lebih besar, seperti membangun karier yang berkelanjutan, mengembangkan keterampilan yang bernilai, atau menjaga integritas dalam setiap keputusan. Menerapkan prinsip ini berarti kita harus memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin kita capai dalam hidup dan tidak terpengaruh oleh kepuasan sesaat. Sebagai contoh, dalam hal keuangan, alih-alih menghabiskan uang untuk barang-barang konsumtif yang hanya memberikan kebahagiaan sementara, kita bisa memilih untuk menabung atau berinvestasi untuk masa depan yang lebih stabil. Prinsip ini juga terkait erat dengan marshmallow test, eksperimen psikologi yang menguji kemampuan seseorang untuk menunda kepuasan demi mendapatkan imbalan yang lebih besar di masa depan. Penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang mampu menunda kepuasan cenderung lebih sukses dalam jangka panjang. Dalam konteks stoikisme, ini berarti kita belajar untuk menahan diri dari godaan saat ini untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih bermakna di masa depan. Dengan fokus pada tujuan jangka panjang, kita menghindari pengaruh sementara dan bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana yang akan membawa kita menuju kehidupan yang lebih penuh makna dan kepuasan. Prinsip kelima, stoikisme adalah menghargai waktu dan tidak menunda-nunda. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga karena sekali hilang, ia tidak dapat kembali. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita seringkali tergoda untuk menunda-nunda tugas atau menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk memahami nilai waktu dan memanfaatkannya sebaik mungkin dengan menjalani setiap hari dengan kesadaran penuh dan produktivitas. Konsep ini mengingatkan kita bahwa waktu yang terbuang sia-sia
tidak bisa diperoleh kembali, dan oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam bagaimana kita menghabiskannya. Misalnya, jika kita memiliki proyek atau tujuan tertentu yang ingin dicapai, stoikisme mengajarkan kita untuk segera memulai dan tidak menunggu waktu yang sempurna. Menunda-nunda hanya akan menambah beban pikiran kita, memperbesar kecemasan, dan mengurangi produktivitas kita. Sebaliknya, dengan memulai tindakan kecil secara konsisten, kita akan lebih mudah mencapai tujuan besar. Prinsip ini juga erat kaitannya dengan manajemen waktu dan kecerdasan emosional. Menyadari bahwa waktu kita terbatas membantu kita untuk lebih fokus pada prioritas, serta menghindari kegiatan yang hanya memberikan kepuasan sementara tanpa dampak jangka panjang. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengutamakan apa yang penting dan mengesampingkan hal-hal yang tidak memberikan nilai lebih dalam hidup kita. Selain itu, prinsip ini juga terkait dengan psikologi kebiasaan. Menurut penelitian, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari dapat mengarah pada pencapaian yang luar biasa dalam jangka panjang. Oleh karena itu, stoikisme mengajarkan kita untuk membangun kebiasaan positif yang akan memanfaatkan waktu kita dengan bijak dan efisien, menuju kehidupan yang lebih produktif dan bermakna. Dengan menghargai waktu dan menghindari penundaan, kita dapat menciptakan hidup yang lebih terfokus, produktif, dan penuh dengan pencapaian yang bernilai. Prinsip keenam stoikisme adalah menjaga ketahanan emosional. Dalam dunia yang penuh dengan stres dan tekanan, penting bagi kita untuk tidak mudah terbawa oleh emosi yang negatif, seperti kemarahan, kekecewaan, atau kecemasan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi yang menantang dan mengelola emosi kita dengan cara yang sehat dan konstruktif. Ketahanan emosional bukan berarti menekan perasaan atau berpura-pura tidak merasa, tetapi lebih pada kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan bagaimana kita merespons perasaan tersebut. Sebagai contoh, dalam situasi yang penuh tekanan, seperti saat menghadapi konflik di tempat kerja atau masalah dalam hubungan, kita seringkali merasa cemas atau marah. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk melihat peristiwa tersebut dengan kepala dingin, merenung sejenak, dan memilih respon yang lebih rasional dan bijaksana. Alih-alih membiarkan emosi menguasai diri kita dapat memilih untuk menenangkan diri terlebih dahulu sebelum merespons. Prinsip ini juga sangat terkait dengan kecerdasan emosional, EQ, yang mengajarkan kita untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita sendiri, serta berinteraksi secara positif dengan orang lain. Stoikisme mendorong kita untuk tidak membiarkan perasaan negatif menghalangi kemampuan kita untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Dengan mengelola emosi kita dapat menjaga ketenangan batin dan membuat keputusan yang lebih rasional dalam situasi sulit. Lebih lanjut, menjaga ketahanan emosional juga membantu kita untuk tidak terpengaruh oleh penilaian eksternal. Dalam dunia yang penuh dengan opini orang lain, stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terguncang oleh apa yang dipikirkan orang tentang kita. Ketahanan emosional memungkinkan kita untuk tetap teguh pada nilai-nilai kita sendiri dan tidak tergoyahkan oleh tekanan sosial. Dengan menjaga ketahanan emosional, kita tidak hanya mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang, tetapi juga berkembang menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih kuat dalam menghadapi berbagai situasi sulit. Prinsip ketujuh stoikisme adalah hidup dengan kebajikan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan adalah inti dari kehidupan yang baik. Kebajikan mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dalam pandangan stoik, kebajikan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang siapa kita sebagai individu, tentang karakter kita. Hidup dengan kebajikan berarti bertindak dengan integritas dan berpegang pada nilai-nilai yang benar, meskipun kadang itu berarti membuat keputusan yang sulit atau tidak populer. Misalnya, dalam situasi yang mengharuskan kita memilih antara apa yang benar dan apa yang mudah, stoikisme mengajarkan kita untuk memilih jalan yang benar. Meskipun itu mungkin tidak memberikan keuntungan langsung atau membuat kita disukai orang lain. Dalam dunia yang seringkali dihiasi dengan godaan untuk mengambil jalan pintas atau berkompromi dengan integritas demi keuntungan pribadi,
Stoikisme mengingatkan kita bahwa kebajikan adalah hal yang lebih penting daripada apapun. Selain itu, hidup dengan kebajikan juga berarti tidak hanya peduli dengan diri sendiri, tetapi juga dengan orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk bertindak dengan keadilan dan memperlakukan orang lain dengan hormat dan kebaikan, tanpa terpengaruh oleh emosi atau keinginan pribadi yang sempit. Ini membantu kita untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan bermakna, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Konsep kebajikan ini sangat berkaitan dengan psikologi positif, yang menekankan pentingnya nilai-nilai dan kebiasaan yang mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan jangka panjang. Hidup dengan kebajikan membawa kedamaian batin karena kita tahu bahwa kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar, dan tindakan kita mencerminkan integritas yang kuat. Dengan hidup berdasarkan kebajikan, kita tidak hanya memperkaya hidup kita sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif pada dunia di sekitar kita, menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan penuh makna. Sekarang kita telah membahas ketujuh prinsip stoikisme yang dapat mengubah cara kita melihat hidup dan menghadapi tantangan. Dari fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan hingga hidup dengan kebajikan, stoikisme menawarkan cara yang bijaksana untuk menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan tekanan. Prinsip-prinsip ini mengajarkan kita untuk mengambil kendali atas diri kita sendiri, menjaga ketenangan batin, dan berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik ini, kita dapat hidup lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih bermakna. Kita tidak lagi terjebak dalam kecemasan atau perasaan negatif yang datang dari hal-hal yang di luar kendali kita. Sebaliknya, kita belajar untuk menerima takdir, mengelola reaksi kita, dan menjaga kebajikan dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Jika kamu merasa video ini memberikan wawasan yang berguna dan dapat membantu kamu menjalani hidup dengan lebih baik, jangan ragu untuk berlangganan dan memberikan like. Bagikan juga pengalaman kamu dalam menerapkan prinsip-prinsip stoikisme di kolom komentar di bawah. Saya sangat senang mendengar cerita kamu. Terima kasih telah menonton, dan semoga kita semua bisa hidup lebih bijaksana, lebih damai, dan lebih kuat dengan filosofi stoik. Sampai jumpa di video selanjutnya.